Menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima Injil, bukan? Kalau pengalaman gereja Anda kurang dari 1 tahun, mungkin masuk akal untuk berpikir bahwa Anda berlaku demikian karena Anda belum tahu terlalu banyak. Setelah itu, waktunya bagi Anda untuk hidup bagi keselamatan orang-orang lain. Kita harus hidup sejak muda kita untuk tujuan kemuliaan Allah. Kemudian, Allah akan memberkati Anda dan memegang Anda. Allah juga akan mencurahkan hikmat-Nya kepada Anda, menjadikan Anda kuat dalam tubuh dan roh Anda. Ia akan menolong dan melindungi Anda. Namun, kalau Anda hanya tertarik kepada diri sendiri dan tidak untuk menyelamatkan orang-orang lain, yang ada hanyalah kutuk dan kematian menanti Anda. Mementingkan diri tanpa kasih berakibat kematian. Saudara seiman yang kekasih, pelayanan literatur Kristen kami pada kenyataannya adalah bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa lain. Hati saya bersimpati dengan Rasul Yohanes saat ia menuliskan surat ini. Yang mau saya jelaskan adalah bahwa hati kita yang penuh dengan Roh Kudus adalah serupa dengan hati Yesus, yang adalah kasih Allah yang memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Singkatnya, kita harus memutuskan antara menghidupi kehidupan bagi jasmani kita yang akan membunuh jiwa-jiwa lain, atau bagi tujuan memutuskan untuk hidup bagi Allah. Kita semua harus memutuskan untuk hidup sesuai dengan standar yang demikian. Namun, karena hati kita gampang terguncang, kita harus menetapkan pikiran kita dan berdiri teguh di dalam Injil setiap kali hati kita terguncang. Saudara seiman yang kekasih, pernahkah Anda melihat orang-orang yang menghidupi kehidupan bagi kepentingan orang-orang lain? Beberapa orang bahkan menghidupi kehidupan bagi orang-orang lain sebelum mereka mengenal Injil. Kita juga mendengar ada orang yang memberikan seluruh tabungan hidupnya sebagai bantuan beasiswa untuk sekolah. Kita mendengar kasih mengenai seorang wanita tua yang menjual roti dan kecambah di sepanjang hidupnya menyumbangkan tabungan mereka ketika mereka berkumpul bersama-sama untuk tujuan itu. Memang luar biasa kasih yang ditunjukkan oleh orang yang menyumbangkan seluruh tabungannya kepada masyarakat. Beberapa orang menyumbangkan tabungan mereka untuk menolong orang miskin. Meski mereka belum menerima pengampunan dosa, saya mengagumi semangat mereka. Meski mereka belum diselamatkan karena keyakinan mereka kepada Injil air dan Roh, hati mereka yang melayani orang-orang lain ada pada tempat yang benar. Kalau benar orang-orang yang belum dilahirkan kembali mendedikasikan hidup mereka untuk melayani orang-orang lain, lalu bagaimana kita yang sudah menerima pengampunan dosa harus menghidupi kehidupan kita? Tidakkah kita hidup dengan keadaan iman yang benar di dalam Yesus Kristus? Roh Kudus ada di dalam kita yang sudah percaya kepada Injil air dan Roh. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, sangat pantas kalau kita melakukan pekerjaan kebaikan. Roh Kudus bersukacita ketika kita menghidupi kehidupan bagi keselamatan jiwa-jiwa lain. Saya tidak menuduh Anda tidak memiliki semangat yang mulia. Yang saya katakan yaitu bahwa kita harus menghidupi kehidupan kita dengan tujuan untuk saling mengasihi. Kalau seseorang nampak sekarat, kita harus menolong dia untuk hidup dan bukannya justru membunuh dia.
Apakah Anda mengerti? Kita harus melakukan karya yang memberi kehidupan. Para pendahulu rohani kita memiliki kekurangan. Orang-orang Kristen yang baru dilahirkan kembali juga memiliki kekurangan. Bahkan, tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki kekurangan. Namun, kita harus ingat bahwa Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Bagaimana kita menyelamatkan jiwa kita? Ia melakukannya dengan kuasa Injil air dan Roh. Ia menjadi pengganti bagi keselamatan kita. Itulah kasih Allah. Sebagaimana yang dilakukan Tuhan bagi kita, kita harus menghidupi kehidupan yang memberi kehidupan kepada saudara kita dan kepada jiwa-jiwa lain. Tidakkah kita hidup untuk tujuan itu? Demikianlah kita bisa memelihara hati kita dengan benar. Perkataan orang-orang benar tidak menyebabkan luka emosi, karena semuanya tidak didasari oleh kebencian tetapi oleh kasih. Saya bisa membagi hati saya tanpa keraguan ketika saya bertemu dengan rekan sekerja. Ini dimungkinkan karena kami sangat saling mengenal dan saling percaya. Saudara seiman yang kekasih, Alkitab mengatakan bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Kalau kita percaya kepada kasih Tuhan kita, maka semua kelemahan kita akan ditutupi. Kita harus menutupi kekurangan kita dengan kasih-Nya, dan bagian yang berharga di dalam hati kita harus dinyatakan di dalam pelayanan kita kepada Injil. Kita harus hidup dengan tujuan untuk menyebarkan kasih Allah. Saya mengasihi Anda semua di dalam Tuhan. Pada saat ketika kedatangan Tuhan semakin mendekat dan dunia sedang berubah dengan sangat cepat, kita jangan sampai membedakan di antara saudara dan saudari kita, mengasihi beberapa dan membenci yang lainnya. Kita harus mengasihi semua di dalam Tuhan kita. Apakah kita akan menolong orang-orang lain kalau kita berasal dari dunia ini? Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memberi tanpa ada motivasi yang lain di antara orang-orang dunia. Bagaimana ketulusan kita menghidupi kehidupan bagi jiwa-jiwa lain? Kita menghidupi kehidupan, mendedikasikan semua untuk tujuan yang dipandang baik oleh Tuhan. Kita jangan menyerah dari iman kita. Ketika kita sudah menghidupi kehidupan yang begitu berat untuk memelihara iman kepada firman Injil air dan Roh, Tuhan mengatakan bahwa kita harus semakin mengasihi sesama kita saat akhir zaman sudah semakin mendekat. Karena kasih adalah milik Allah, sangat tepat bagi kita untuk saling mengasihi. Ada tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kalau kita tidak mengenal kasih Allah, kita tidak akan bisa saling mengasihi. Saya ingin mengajukan permintaan kepada Anda. Kasihi dan hiburlah saudara Anda di dalam Kristus. Lakukan satu dengan yang lainnya. Kita tidak hanya harus menyerahkan diri kita untuk karya keselamatan bagi mereka yang belum menerima pengampunan dosa, tetapi juga karya menguatkan mereka yang sudah ada di dalam gereja Allah. Kita harus memperdamaikan jika muncul pertengkaran sejalan dengan iman kita kepada kasih Allah yang dinyatakan di dalam Injil air dan Roh. Dalam segalanya, kita harus melakukan pekerjaan memulihkan kehidupan dan bukannya membunuh jiwa-jiwa lain. Saya bersyukur kepada Allah bahwa ada banyak jiwa yang dilahirkan kembali dari air dan Roh di seluruh dunia ini. Namun, bukan tugas yang mudah untuk merawat jiwa-jiwa itu. Namun, kita dikuatkan dengan merawat jiwa-jiwa yang masih belum dewasa itu. Kita harus memperhatikan kembali, memberi makan mereka dengan makanan rohani firman kebenaran. Ketika kita melakukannya,
kita para pendahulu kemudian juga mendapatkan kekuatan. Iman yang benar tidak bisa bertumbuh di dalam kita, kecuali kalau kita setia dalam melayani Injil air dan Roh. Sebagaimana Tuhan sudah melayani dan berkorban karena kasih-Nya kepada kita, kita harus menetapkan diri untuk dipakai dalam pekerjaan bagi keselamatan orang-orang lain. Pikiran kita harus ditetapkan untuk mengatakan, Tuhan, izinkan saya untuk hidup bagi pekerjaan keselamatan orang-orang lain. Tuhan Allahku, berkatilah saya. Menghidupi kehidupan yang demikian adalah kehidupan kita. Adakah di antara kita yang mengabdi, memegahkan kebenaran sendiri di dalam daging setelah dilahirkan kembali? Kita jangan pernah melakukannya. Tidakkah kita semua bergumul untuk melayani Tuhan? Kita masih harus menjalani kehidupan kita di hari-hari kita bagi keselamatan orang-orang lain. Kita tidak akan memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan kita, kecuali kalau kita hidup bagi keselamatan orang-orang lain. Hanya ada dua pilihan dalam kehidupan kita: menyelamatkan jiwa-jiwa lain atau membunuh mereka. Kita akan menghidupi kehidupan tanpa penyesalan kalau kita memilih untuk hidup bagi orang-orang lain. Kalau kita hidup dalam pengucapan syukur kepada Yesus Kristus yang sudah mencurahkan kepada kita Injil air dan Roh, kita tidak akan menyesal di akhir kehidupan kita. Hikmat adalah sesuatu yang penting ketika kita berusaha menyelamatkan jiwa-jiwa lain. Orang-orang kudus tidak akan bertumbuh dengan hanya sekedar menyetujui semua yang mereka lakukan. Kita perlu menegur sebagaimana kita juga ditegur. Namun, jangan sampai itu dilakukan di saat yang tidak perlu. Yang kita perlu lakukan adalah ketika kita memahami kejahatan dan dosa-dosa kita, yang kita perlu lakukan adalah bertobat dan berbalik dari semuanya itu di dalam iman kita kepada Injil air dan Roh. Kita bisa melakukan pekerjaan Allah dengan setia di dalam iman kita kepada Injil air dan Roh. Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan kita.
reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the limit in you. Nothing compared to the best. Where I can see you face to face. And on me is believing in truth. Oh, I'm reaching out for your heart. Hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the belief in you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. The lonely is believing in truth. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. Oh, I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching high for your heart. Hold my life in your hand. Draw me closer to you. You know that make me in you. Nothing compared to the day where I can see you face to face. I know me is hidden in truth. Oh, oh, oh. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand, draw me closer to you. You're not that make me